Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Atika Widasari akan mempresentasikan materi bab 9, yaitu proses manajemen strategi, mencapai dan melestarikan keunggulan kompetitif. Manajemen strategi, apa sih yang dimaksud proses manajemen strategi? Proses manajemen strategi adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan manajer perusahaan untuk mencoba menempatkan perusahaan mereka pada posisi terbaik untuk bersaing dengan sukses di pasar. Yang akan saya bahas di sini yaitu ada siklus strategi. Yang pertama, ada visi dan misi. Lalu yang kedua ada analisis strategi. Yang ketiga ada pengembangan tujuan. 4, membuat dan memilih strategi. 5, menerapkan strategi. Dan yang keenam, ada mengukur dan mengevaluasi strategi. Visi dan misi perusahaan. Apa itu pernyataan visi dan misi perusahaan? Pernyataan visi adalah ekspresi dari apa yang para pendiri bisnis ingin capai. Pernyataan visi perusahaan adalah pernyataan umum tentang nilai-nilainya, sedangkan pernyataan misi lebih spesifik. Pernyataan visi biasanya sangat luas, bahkan tidak harus menyebutkan produk atau layanan, dan tidak menjelaskan strategi yang akan digunakan perusahaan untuk mengikuti visinya. Sedangkan pernyataan misi memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana perusahaan mewujudkan visinya. Pernyataan visi ini bukan tentang strategi, tetapi berfokus pada penggambaran produk yang rencananya akan ditawarkan perusahaan atau target pasar yang rencananya akan dilayani. Mengapa pernyataan visi dan misi penting bagi strategi perusahaan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif? Karena pernyataan visi dan misi adalah fondasi pertama dalam menentukan mengapa perusahaan ada dan dalam mengembangkan rencana untuk mencapai apa yang ingin dicapai perusahaan. Yang ketiga, ada peran analisis strategi dalam merumuskan strategi. Mengapa analisis strategi penting untuk perumusan strategi? Yaitu karena analisis strategi lingkungan eksternal perusahaan dan lingkungan internal memberi para manajer gambaran yang jelas tentang apa yang harus mereka kerjakan dan juga apa yang perlu ditangani saat mengembangkan rencana untuk kesuksesan perusahaan. Manajer juga belajar tentang kondisi bisnis mereka dengan melakukan analisis strategi dan memahami berbagai kondisi yang diperlukan untuk mengembangkan rencana dan tindakan yang akan mengarah pada kesuksesan. Yang keempat ada tujuan strategi dan tingkat strategi. Apa tujuan strategi, tingkat strategi, dan strategi besar? Yang pertama ada tujuan strategi. Tujuan strategi ini adalah gambaran besar tujuan perusahaan, menggambarkan apa yang akan dilakukan perusahaan untuk mencoba memenuhi misinya. Sasaran strategi biasanya semacam sasaran kinerja, misalnya untuk meluncurkan produk baru, meningkatkan keuntungan, atau menumbuhkan pangsa pasar untuk produk perusahaan. Lalu yang kedua ada tingkat strategi. Tingkat strategi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada strategi tingkat bisnis, yaitu kerangka kerja yang digunakan perusahaan untuk mengatur aktivitasnya. Dan itu dikembangkan oleh manajer pusat perusahaan. Contohnya seperti kepemimpinan biaya dan diferensiasi. Lalu yang kedua ada strategi perusahaan. Strategi perusahaan adalah tingkat strategi yang paling luas dan memberikan dan berkaitan dengan keputusan tentang menumbuhkan, mempertahankan, atau menyulitkan perusahaan yang sangat besar. Pada tingkat ini, aktivitas strategi tingkat bisnis seperti contohnya kampanye iklan untuk menarik pelanggan baru untuk satu lini produk tidak akan cukup untuk secara signifikan memengaruhi perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada strategi internasional. Strategi ini mirip strategi perusahaan karena berkaitan dengan tindakan skala besar yang terlibat dalam memasuki pasar geografi yang baru. Hal ini berfokus pada bagaimana berhasil masuk dan bersaing dalam pasar asing. Strategi ini bisa digabung dengan strategi tingkat bisnis atau tingkat perusahaan. Karena strategi pertumbuhan di kedua skala dapat melibatkan memasuki pasar baru untuk menjangkau pelanggan baru. Yang ketiga ada strategi besar. Yang pertama ada strategi pertumbuhan.
yakni melibatkan pengembangan rencana untuk meningkatkan ukuran perusahaan dalam hal pendapatan, pangsa pasar, atau jangkauan geografi. Yang kedua ada strategi stabilitas, yaitu strategi bagi perusahaan untuk mempertahankan pendapatan, saham, atau jangkauan geografisnya saat ini. Perusahaan biasanya bekerja untuk mempertahankan posisi yang stabil ketika alternatifnya kehilangan pijakan dalam salah satu kategori tersebut, misalnya karena persaingan atau faktor ekonomi. Lalu yang ketiga, perusahaan mengejar strategi pertahanan dalam menghadapi tantangan dengan cara mengecilkan operasinya yang bertujuan untuk mengurangi biaya hidup. Selanjutnya ada mengoperasikan strategi besar. Perusahaan mengoperasionalkan pilihan strategi besarnya secara berbeda di setiap tingkat strategi. Yang pertama ada di tingkat bisnis dan strategi pertumbuhan. Berarti para manajer harus mengembangkan cara untuk menumbuhkan bisnis dengan mengembangkan produk baru atau memperluas basis pelanggan, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Memperluas korporasi dalam mengambil bentuk yang lebih beragam. Lalu yang kedua, di strategi internasional, dapat dilakukan dengan mengekspor barang ke negara lain atau dengan mengakuisisi perusahaan serupa di negara. Nah, dalam ketiga kasus ini, strategi besarnya adalah pertumbuhan. Dan tujuan strategi dapat dinyatakan dalam bentuk pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, pertumbuhan pangsa pasar, atau bahkan pertumbuhan harga saham. Yang kelima ada merencanakan tindakan perusahaan untuk menerapkan strategi. Bagaimana dan mengapa manajer membuat rencana? Mengapa tujuan penting dalam proses perencanaan? Rencana adalah keputusan melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan perencanaan adalah kombinasi dari memutuskan apa yang perlu dilakukan, mencari tahu bagaimana melakukannya, menetapkan peran kepada orang-orang, dan memberi mereka sumber daya untuk menyelesaikan tugas mereka, dan mengawasi pekerjaan untuk memastikan itu dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Penetapan tujuan. Tujuan di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang ingin kita capai dan perusahaan manapun akan memiliki banyak item dalam daftar hal yang harus diselesaikan. Dalam menetapkan tujuan yang baik, kita harus menerapkan kerangka SMART, yaitu spesifik, atau harus detail, lalu measurable, atau mudah terukur, lalu ada achievable, dapat dicapai, relevan, harus sesuai, dan yang kelima ada time bound, atau waktunya terikat. Selanjutnya ada proses perencanaan. Yang pertama, kita dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai, memastikan bahwa tujuan tersebut memenuhi semua kriteria SMART, akan membantu membuat proses perencanaan lebih mudah dan lebih mungkin berhasil. Jadi, pastikan untuk meluangkan waktu untuk mengembangkan tujuan yang baik. Yang kedua, ada merancang rencana. Saat merancang sebuah rencana, seorang manajer mungkin memikirkan banyak cara untuk mencapai suatu tujuan, mengkoordinasi berbagai ide dan sumber daya dan kapabilitas perusahaan dan batasan waktunya. Lalu ada menerapkan rencana untuk berbagai tingkat aktivitas perusahaan dan horizon waktu. Dalam mengembangkan rencana terjadi secara bersamaan di berbagai tingkatan di perusahaan manapun. Perusahaan memutuskan pertumbuhan sebagai strategi besar. Tindakan di setiap aktivitas perusahaan harus berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan dan manajer harus mengembangkan rencana sehingga bagian mereka dari perusahaan bekerja untuk mengimplementasikan strategi pertumbuhan. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rencana strategi jangka pendek, yaitu salah satu yang bisa dicapai dalam 1 tahun atau lebih cepat. Rencana ini biasanya melibatkan sasaran penjualan triwulan, misalnya, tetapi perusahaan mungkin memiliki tujuan jangka panjang untuk membangun operasi di negara lain atau membangun fasilitas baru. Yang kedua, ada strategi jangka panjang. Strategi ini
dikembangkan ketika tujuan tidak dapat dicapai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya ada skala tingkat perencanaan. Yang pertama ada perencanaan strategi, yaitu perencanaan tingkat tinggi yang dilakukan oleh para eksekutif perusahaan untuk menetapkan arah perusahaan secara keseluruhan. Perencanaan strategi menghubungkan tindakan perusahaan kembali ke pernyataan visi dan misinya. Lalu yang kedua ada perencanaan taktis, yaitu adalah perencanaan tingkat menengah yang terdiri dari gagasan luas tentang apa yang harus dilakukan perusahaan untuk mengejar misinya, yang dilakukan oleh manajer divisi. Dalam menjalankan tugas strategi pertumbuhan dan kepemimpinan biaya perusahaan dengan mencari cara agar perusahaan tumbuh dan terus dapat menawarkan harga yang rendah. Lalu yang ketiga ada perencanaan operasional. Dalam aktivitas ini yang dilakukan setiap karyawan di perusahaan bertujuan untuk memajukan rencana taktis. Rencana operasional di sini seperti kegiatan sehari-hari yang diperlukan agar perusahaan berfungsi. Contohnya seperti memesan inventari atau persediaan. Lalu ada menjadwalkan pekerja dan menentukan tugas pekerjaan mereka dan mengembangkan tujuan penjualan atau promosi untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Menerapkan strategi yang direncanakan. Penerapan strategi yang direncanakan mengacu pada pelaksanaan strategi dengan memberikan tugas kepada orang-orang untuk mencapai tujuan strategi perusahaan. Yang keenam ada mengukur dan mengevaluasi kinerja strategi. Bagaimana dan mengapa manajer mengevaluasi efektivitas rencana strategi? Pengukuran kinerja ada berbagai bentuk, dari laporan keuangan hingga ukuran kualitas seperti tingkat kerusakan. Evaluasi melibatkan penetapan standar kinerja, pengukuran hasil kegiatan perusahaan, dan membandingkan hasil dengan standar. Yang pertama ada evaluasi perbandingan, yaitu suatu proses di mana standar kinerja didasarkan pada kinerja superior perusahaan lain. Lalu yang kedua ada evaluasi kinerja, yaitu menutup siklus strategi karena apa yang dilakukan manajer dengan umpan balik yang mereka dapatkan dalam proses evaluasi. Jika kinerja perusahaan memenuhi atau melebihi tujuan, maka manajer akan melaporkan keberhasilan kepada manajer tingkat atas atau menengah. Dan jika kinerja gagal memenuhi tujuan, manajer operasional harus mengembangkan tindakan baru untuk mencoba memenuhi tujuan atau melaporkan kepada manajer tingkat yang lebih tinggi bahwa tujuan mereka tidak dapat dipenuhi. Umpan balik kinerja menjadi bagian dari analisis strategi kapabilitas dan sumber daya perusahaan dan kepemimpinan perusahaan menggunakan informasi tersebut untuk membantu mengembangkan strategi yang lebih baik untuk kesuksesan perusahaan. Sekian presentasi dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.